diberikan oleh Allah untuk bisa melakukan salat subuh secara berjamaah. Juga alhamdulillah kita lanjutkan zikir wirid yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga sampailah dengan zikir ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat yang luar biasa, yaitu kita bisa melakukan amal yang insya Allah menyenangkan menggembirakan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melakukan amaliyah sunnah seperti berzikir, baca Al-Quran, termasuklah yang kita lakukan pada saat ini, yaitu waktu setelah kita mengerjakan salat subuh sampailah dengan terbitnya matahari. Di waktu yang sangat dianjurkan untuk kita banyak berzikir, waktu untuk kita banyak bermunajat, baca Quran dan lain-lain daripada amaliyah, apalagi yang kita lakukan pada saat ini. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan yang mana doa ini tidak didapatkan kecuali mereka yang menggunakan waktu tersebut untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dia berdoa, "Burika ummati fi buliha." Sesungguhnya rahmatku, sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala burika akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu pagi hari. Burika umatku akan diberkahi, dalam artian kata akan banyak diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemuliaan di bukuliha pada waktu paginya. Apa yang kita tidak dianjurkan oleh syariat untuk menghabiskan waktu kita setelah kita mengerjakan sholat itu seperti tidur. Dan alhamdulillah kita pada saatnya insya Allah kita bisa istiqomahkan sampai akhir hayat kita untuk kita tidak tidur setelah kita mengerjakan sholat subuh. Kecuali kalau seandainya memang kita capek, kalau seandainya kita memang letih, barulah boleh kita untuk istirahat pada saat ini, Tapi masih banyak daripada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bahkan mungkin mereka belum bangunnya, mereka belum sholat subuh, mereka belum mengerjakan sholat subuh, atau bahkan mungkin masih ada daripada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sampai sholat subuh mungkin terlepas, tidak mengerjakan sholat subuhnya. Tapi alhamdulillah nikmat luar biasa Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita nikmat yang sangat amat besar ini. Mari kita jaga apa yang sudah Allah Subhanahu Wa Taala berikan dengan apa? Istiqomah untuk selalu dalam keadaan yang baik, untuk selalu dalam keadaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuklah juga di dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang dia selepas mengerjakan sholat subuh kemudian dia duduk melakukan amal ibadah, melakukan hal-hal yang baik, baik itu zikir, baik itu baca Al-Quran, baik apa itu yang lakukan pada saat ini menuntut ilmu, sampailah terbitnya matahari. Maka apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lewat janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seakan-akan kata Rasulullah dia mengerjakan ibadah haji tamat kata Rasulullah. Diulangi oleh Rasulullah 3 kali. Tam. Pahala yang didapatkan orang yang sehabis sholat subuh dia duduk berzikir, baca Al-Quran, diri atau apalah kebaikan yang bisa dia lakukan sampai terbitnya matahari, maka dia akan mendapatkan pahala seperti dia mengerjakan ibadah haji sempurna. Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya banyak sekali hadis-hadis yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang telah kita sampaikan di pekan yang lalu, bahwa Rasulullah cinta sama kita, Rasulullah perhatian sama kita selaku umatnya, Rasulullah pun membuktikannya
Dengan apa? Banyak sekali hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang di situ tersimpan di dalamnya memiliki amaliyah yang luar biasa, memiliki fadilah amal yang sangat istimewa. Kemarin sudah kita bacakan hadis keutamaan yang sangat amat luar biasa. Kalimatani, habibatani ala lisani, thaqilatani fil mizani, habibatani ila rahmani, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dua kalimat yang sangat mudah untuk lisan ini menyebutnya. Dua kalimat yang menjadikan sebab dua kalimat ini menolong kita, yaitu memberatkan timbang amal kita kelak di akhirat. Dan dua kalimat ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua kalimat ini disayang, disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Di dalam hadis lain kita diajarkan membacanya sebanyak 100 kali setiap hari dan kita tambahkan dengan zikir astagfirullah. Alhamdulillah, kalau seandainya dari semenjak kita mendengarkan hadis tersebut sampai dengan hari ini kita amalkan, insya Allah kita dicatat, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang dicintai oleh Allah. Begitupun juga tadi kita sudah bacakan hadis. Siapa orang yang sehabis sholat subuh kemudian dia duduk sampailah terbit matahari, sampailah masuknya waktu isyraq, kemudian dia isi dengan ibadah, dengan zikir, dengan baca Al-Quran, bukan dengan nonton TV, bukan dengan membaca WhatsApp dan lain sebagainya, tapi dia duduk berzikir, baca Al-Quran, atau duduk di majelis ilmu, majelis zikir dan lain sebagainya sampai terbit matahari. Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala seperti dia melakukan ibadah haji sempurna. Masih banyak lagi sebenarnya. Yang terpenting dan paling penting yang kita tanamkan adalah keyakinan kita dengan apa yang sudah dijanjikan oleh Allah dan keyakinan kita dengan apa yang sudah disabdakan oleh Rasulullah terhadap hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah tadi kita selalu berdoa setiap kita daripada pembukaan masjid, majlis, kita baca berdoa, Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, infa'na bima 'allamtana, berikanlah manfaat daripada apa yang sudah kami dapatkan, apa yang sudah kami pelajarkan. Wa 'allimna ma yanfa'una, dan berikanlah kami kekuatan untuk mengamalkan apa yang sudah kami pelajari. Setelah kita baca doa, habis itu kita tambah lagi, Rabbi zidna ilman wa fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ini ilmu wa fahman, dan pemahaman untuk memahami ilmu tersebut. Warzuqni yaqinan shadiqan, dan tambahkanlah kepada kami ini keyakinan yang benar, keyakinan yang jujur dengan apa yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita berdoa minta kepada Allah, Rabbi zidna ilman wa fahman wa yaqinan shadiqan, agar kita bersemangat di dalam mengamalkan apa yang sudah dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at, yarhamna wa yarhamkumullah. Apabila sudah tertanam di dalam hati kita keyakinan dan apa yang sudah dijanjikan oleh Rasulullah, maka dengan sendirinya diri kita akan bersemangat untuk mengamalkan amal-amal soleh, karena kita teringat dengan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini perlu sekali kita ini mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Sayyidina Umar. Hasibu al-Buzakum doblahan tuhari. Selalulah kita ini bermuhasabah, selalulah kita ini untuk terus-menerus mengintrospeksikan diri kita dengan cara menghisab diri kita sebelum Allah Subhanahu wa taala menghisab. Kalau kita menghisab diri kita sendiri, masih banyak kita benarkan, masih banyak kita perbaiki,
Tapi kalau seandainya kita sudah langsung diperhisaban Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak baca lagi kita nak memperbaiki. Kita hanya menerima apa yang sudah kita perbuat selama kita hidup di dunia, dan kita tidak baca memperbaiki dan tidak kasih kesempatan lagi untuk memperbaiki. Tapi selama kita hidup di dunia, masa hidup di dunia, kita rajin untuk bermuhasabah, maka ketika kita dapatkan kesalahan, ketika kita dapatkan kelalaian, kekurangan yang harus kita perbaiki, masih bisa kita perbaiki. Rasulullah SAW mengatakan, ini juga hadis mengingatkan untuk diri saya sendiri dan hadirin sekalian. Rasulullah SAW mengatakan, "Man izdada ilman wa lam yazdad hudan, wa lam yazdad min Allahi illa hudan." Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ilmunya terus bertambah, dia selalu hadir ke majlis ilmu, dia selalu hadir ke majlis-majlis yang baik. Walhasil dia paksa dirinya untuk selalu mendapatkan ilmu, terutama ilmu syariat Islam, ilmu yang mendekatkan dirinya kepada Allah, ilmu yang menjadikan semangat untuk dirinya menjaga dari segala yang dilarang oleh Allah. Walhasil setiap hari ilmu yang terus bertambah. Walau yang mudah, tapi dengan ilmu yang dia dapatkan tadi tidak menjadikan petunjuk untuk dirinya. Dengan ilmu yang dia dapatkan tadi tidak berusaha untuk dia mengamalkan apa yang dia sudah dapatkan dari ilmu tadi. Dia sudah banyak tahu ilmu, dia sudah banyak tahu ilmu, dia sudah mengerti mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang tidak baik. Sudah banyak dia dapat hukum ilmu. Kenapa? Karena dia rajin hadir ke majlis ilmu. Banyak dia mendengar manfaat, banyak dia mendengar nasihat, banyak dia mendengar hukum-hukum. Walau yang mudah, tapi dengan ilmu tersebut tidak menjadi petunjuk, artinya tidak menjadikan dirinya lebih baik. Walau yazdad min Allahi illa hudan. Maka orang yang seperti ini, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang ini bukanlah orang yang bertambah dekat sama Allah. Illa hudan, maka orang yang seperti ini adalah orang yang akan bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari hadis ini jadi pelajaran untuk kita. Mesti nafsi wa iyyakum al-baqir, berwasiat untuk diri saya sendiri dan hadirin sekalian, dengan apa yang sudah kita ketahui, dengan apa yang sudah kita dapatkan, maka apakah diri ini dengan banyaknya kita hadir ke majelis ilmu, sering beristighomah yang kita hadir ke majelis ilmu, kita harus lihat apakah ada perubahan di dalam diri kita. Apakah diri kita menjadi lebih baik? Apakah diri kita lebih menjadi perhatian dengan hukum Allah, dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah, dengan hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh syariat? Atau kita, alhamdulillah, dengan kita bertambahnya ilmu, bertambahnya pengetahuan tentang syariat Islam, dengan seringnya kita hadir di majelis ilmu, tapi tidak didapatkan perubahan di dalam diri kita. Tidak ada kebaikan di dalam diri kita. Justru kita malah tambah jauh dari Allah. Masih terus maksiat misalnya, masih terus kita melakukan hal-hal yang tidak baik, masih terus kita tidak bisa jaga kita punya lisan, masih terus kita nak dendam, benci, iri, hasad, masih terus kita nak bermusuhan dan lain sebagainya dari keburukan yang ada di dalam diri kita. Ini sangat perlu untuk kita selalu bermuhasabah. Kenapa? Karena dengan muhasabah itu akan menjadikan diri kita lebih baik. Sebagaimana kita harus menjadikan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Karena kata Rasulullah, kita kalau dapat dengan hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka itulah orang-orang yang beruntung. Namun sebaliknya, ketika kita dapat hari ini lebih buruk dari hari kemarin keadaannya, maka itu adalah orang-orang yang merugi. Maksudnya apa yang lebih baik dari ini? Tentunya bukan di dalam urusan dunia. Kalau urusan dunia kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah atur segala. Di sini adalah tentang hukum Allah. Tentang syariat yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita harus selalu memperbaiki hubungan kita kepada Allah, memperbaiki hubungan kita kepada Rasulullah, karena dengan kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah, memperbaiki hubungan kita dengan Rasulullah, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperbaiki keadaan kita. Ma'asyiral hadirin wal hadirat muslimin muslimat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini, pada pagi hari ini, kita akan buka kepada nasihat Imam Haddad Abdullah bin Ali Al-Haddad di dalam kitab Risalatul Awanah. Jadi Imam Haddad mungkin kita sebagian sudah Emang liburnya? lagi